Selain menetapkan 3 tersangka, KPK telah mencekal sejumlah nama. Salah satunya adalah Suni Tanuwijaya, seorang staf khusus dari Gubernur DKI Jakarta. Mari kita simak data berikut ini. Ini adalah beberapa orang yang kemudian dicekal terkait zonasi reklamasi Jakarta ya. Richard Halim Kusuma di Rut PT Agung Sedayu Group, kemudian ada Suni Tanuwijaya, staf khusus Gubernur DKI, kemudian ada Sugianto Kusuma dari PT Agung Sedayu. Masih ada lagi Gary Prasetya, yaitu supir dari Sanusi. Sanusi sendiri sudah ditangkap pada akhir Maret lalu bersama 2 orang lainnya. Ya, tadi kita bicara memang DPRD kemudian menghentikan pembahasan Raperda ini. Mas Febri, kalau ini dihentikan, kemudian dalam bayangan Anda, sudahlah sekarang ini kasus suap, Anda tadi bilang nggak cuma satu lah pasti gitu, kemungkinannya pasti ada yang lain lagi gitu. Ini dari penelitian ICW sendiri, mungkin nggak sih ini ada kelompok gitu, artinya berjamaah gitu? Ya, kalau melihat dari struktur pengambilan keputusan di DPRD, ini kan keputusan ini kan tidak hanya diambil oleh satu orang, oleh tersangka saja, tapi ini adalah pengambilan keputusan secara kolektif. Nah, oleh karena itu dugaan kami pengembang ini akan berusaha untuk mempengaruhi kelompok-kelompok politik yang ada di DPRD. Dan karena itu maka menurut kami KPK harus mengembangkan bahwa bukan hanya satu orang saja ini. Dan kemudian ya uangnya kan ya, kalau bayangkan tadi 48 triliun, 20 triliun dan yang baru terungkap kan cuma sekitar 2 miliar. Ini jauh sekali kan. Ya, Pak, Anda menduga masih ada angka yang lain lagi? Betul ya, dan di kalangan DPRD dan mungkin barangkali di kalangan eksekutif bisa dilihat juga mungkin ya, karena bisa saja ada perantara begitu antara dari pengembang ke legislatif tadi pada pihak-pihak penerima suap atau pada sekarang KPK sudah melakukan pencekalan juga untuk beberapa pihak, tidak hanya yang terkait dengan yang ditahan gitu. Ya. Kalau pencekalan itu kan memang supaya tidak melarikan diri sehingga proses hukumnya tidak terhambat kan begitu. Tapi bukan berarti orang itu terlibat. Ya. Nanti perlu dilihat juga apakah seberapa jauh keterlibatan dia dalam proses suap penyusunan perda reklamasi ini begitu. At least hanya mempermudah saja untuk kemudian. Iya, bisa jadi dia tersangka, bisa juga tidak begitu. Ya. Tapi yang pasti sudah dihentikan loh, Bang, pembahasannya sekarang. Iya, dihentikan itu ya multitafsir. Kenapa dihentikan? Salah satunya kalau Febri bilang tadi ya supaya tidak kemudian kelihatan akan begitu banyak orang, ya nggak apa-apa. Walaupun kita berpikir 2 miliar itu sebuah angka yang sangat kecil kalau dihitung bagaimana selisih 48 bagaimana dengan 28. Pemda DKI mengambil lebih besar. Kira-kira begitu ya. Kalau kontribusi 15% itu ini. Yang menarik dari penghentian ini kan kalau kita lihat itu ada surat dari DPP partai kepada misalnya PDIP itu DPP-nya surat ke fraksi di DPRD. Dan itu menarik. Lalu kemudian saya nggak tahu partai-partai lain, tapi ini kan menimbulkan penafsiran yang mengatakan jangan-jangan memang rambatannya itu begitu jauh gitu. Jadi selnya begitu melebar. Lalu kalau dihentikan, sekarang kan berarti tidak akan ada lagi pembicaraan lebih dulu, tidak akan ada telepon yang berbunyi yang notabene pasti sudah kemungkinan ada rekamannya di KPK. Jadi ya lebih baik didiamkan saja dulu, gitu kira-kira. Jadi itu apakah ini tanda mereka tiarap sehingga secara politis maupun hukum itu akan lebih tidak bisa dideteksi? Tapi menurut saya sih kalau sudah ada OTT begitu kan kita tinggal tunggu nyanyian dari yang ada tadi kan. Nyanyian dari yang ada Sanusi, ada Risman, ada orang-orang yang dicekal walaupun belum tentu jadi tersangka. Tapi itu nyanyian-nyanyian itu akan membuat kita akan tahu mengalir sampai jauh kan. Tapi bagaimana kemudian jadinya di lapangan kalau itu posisinya? Begini, yang menarik adalah proyek ini. Ujung dari proses ini di mana? Artinya ada gubernur mengatakan udahlah selesai anggota periode DPR sekarang kita bahas selanjutnya. Tapi praktek di lapangannya bagaimana? Karena yang menjadi persoalan sekarang bagi pengembang itu duit kan sudah keluar. Dia sudah berjanji sama calon investor, ya kan, yang sudah mereka janjikan. Kedua, mereka mungkin punya kaitan dengan piutang atau hutang terkait dengan biaya pembangunan. Bunga bank terus akan berjalan.
Artinya kalau ini di hold atau ditunda, implikasi kerugian di pihak pengembang akan besar sekali. Yang menarik adalah ini kan terkait dengan nama baik. Nah, pengembang-pengembang ini kan sudah merasa namanya tercemar, kredibilitasnya. Jadi bagi mereka pun ini bagaimana memulihkan nama baik ini sehingga investasi yang ditanam itu bisa dilanjutkan atau tidak. Karena persoalannya akan kembali tergantung kepada persoalan penyelesaian dari peraturan daerah. Nah, yang ada sekarang ini bisa nggak pemerintah DKI mengambil satu keputusan dihentikan, tapi sampai kapan? Nah, di sini kembali negosiasi dengan anggota DPRD ini. Iya, sudah disebut sebagai dihentikan soalnya, Ibu Tuti. Bagaimana kemudian? Jadi ini kegiatannya itu kan macam-macam tahapannya. Ada menghadirkan pulau. Ini kan reklamasinya air, gitu ya. Reklamasinya. Kalau saya kira itu jadi pelaksanaan reklamasinya, ini kan kita masih bersandar kepada tetap jalan. Kepres kita masih itu ya? bersandar pada Kepres 5295. Namun sebenarnya perda ini nanti kan ada turunannya. Perda ini nanti turunannya itu berupa Urban Design Guidelines (UDGL). Nah, atas dasar UDGL itulah sebetulnya nanti pembangunan di atas pulau reklamasi ini. SIPPT-nya, kemudian IMB-nya itu kan didasarkan pada UDGL tadi. Nah, kalau perda ini belum dilahirkan, maka UDGL tentu saja belum bisa kita lahirkan pula. Jadi apakah artinya pengembang itu hanya bisa menimbun, tapi sesudah itu tidak bisa membangun? Kalau perda ini tidak ditetapkan, artinya kita belum punya UDGL. Artinya kalau belum punya UDGL, maka perencanaan kotanya kan belum ada. Ini ancaman juga sebetulnya. Ini ancaman bagi pengembang karena dia pasti akan menunggu proses politik ini selesai. Artinya pulau ada tapi pulau kosong. Nah, ini kan kerugian lah dari mereka, apalagi jadi mereka OTT itu bikin semuanya rugi sudah rugi ya. Bahwa ada kesaksian dari rakyat sekitar Pantai Utara itu melihat bahwa itu pengerjaan kan jalan terus. Itu berarti reklamasinya jalan terus. Jadi buat pulau itu jalan terus. Tapi memang menjadi menarik. Lalu untuk apa saya reklamasi? Kalau nggak bisa, belum bisa bangun. Kalau saya tidak ada jaminan bahwa saya akan bangun. Lalu kemudian saya yang berhak untuk bangun, untuk menikmati keuntungan di area ini. Dan itu berarti tetap kembali ke Perda. Nah, saya dengar misalnya Pak Ahok itu bilang, udahlah berhentikan aja, kita tunggu DPRD baru. Tahun berapa? 2019. Ya. Kita tunggu saja, kalau gitu habis break kita lanjutkan lagi. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.